Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Laila, angkatan 38 kelompok 3, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bima. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI tentang manajemen ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN. Tugas fungsi ASN. ASN bertugas untuk memberikan pelayanan publik yang berprofesional dan berkualitas. ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Contohnya pelayanan publik yang dilakukan di SDN 01 Ngali, yaitu sebagai seorang guru, kita harus memberikan pelayanan kepada siswa ketika mereka membutuhkan konsultasi tentang pembelajaran yang belum mereka mengerti, tanpa membeda-bedakan dia dari golongan status sosial yang tinggi maupun rendah. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Contohnya, ketika ada orang yang menyuruh kita untuk mencoblos partai tersebut dengan iming-iming bahwa jabatan kita akan naik maupun tinggi, maka sebagai ASN yang profesional dan berintegritas untuk menolak dengan tegas hal tersebut. Peran ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan. Contohnya, sebagai ASN tidak boleh melakukan praktik korupsi yang ada di sekolah. Yang kedua, pelayanan publik. Sebagai ASN yang berintegritas harus memberikan pelayanan kepada anak didik, misalnya di sekolah SDN 01 Ngali. Saya harus mengajar dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Misalnya di SDN 01 Ngali, dalam hal memberikan pembelajaran kepada peserta didik, tidak hanya monoton mengajar kepada peserta yang status sosialnya tinggi, tetapi kita harus menyeluruh mengajarkan kepada peserta didik tanpa memandang status sosialnya. Selanjutnya, proyeksi pengembangan karir ASN 5 tahun ke depan, yaitu saya ingin menjadi kepala sekolah. Pengembangan kompetensi yang saya butuhkan untuk mencapai kepala sekolah antara lain yang pertama, kepribadian, yang kedua, manajerial, yang ketiga, kewirausahaan, yang keempat, kepemimpinan, dan yang kelima, sosial. Pertama, untuk menjadi seorang kepala sekolah, kedepannya diperlukan kepribadian yang menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung kepribadiannya, sehingga ia dikatakan mampu menjadi pemimpin atau kepala sekolah. Kepala sekolah harus berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas sekolah, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan kuat dalam pengembangan diri. Yang kedua, kepala sekolah harus mampu terlihat kinerjanya dalam bidang-bidang garapan manajerial, di antaranya yaitu mengembangkan organisasi sesuai dengan kebutuhan,
mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif, dan mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Yang ketiga, untuk menjadi seorang kepala sekolah harus berjiwa wirausaha dan menerapkan beberapa hal, antara lain berpikir kreatif inovatif, mampu membaca arah perkembangan dunia pendidikan, dan selalu mengoperate ilmu pengetahuan yang dimiliki dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas ilmu alamiah dan amal ilmiahnya. Yang keempat, Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Adapun yang dimaksud kepala sekolah adalah guru yang memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Kepala sekolah harus dapat memimpin secara profesional, bekerja secara ilmiah, penuh dedikasi dan demokratis dalam bekerja sama tim yang ada di lingkungan sekolah di bawah kepemimpinannya. Yang kelima, kompetensi sosial. Kompetensi kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu mempromosikan sekolah kepada masyarakat dan mencari mengelola dukungan dari masyarakat bagi pengembangan sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.